Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Duda miskin mengadopsi bayi yang ditemukan di bandara. Ibu kandungnya muncul di hari ulang tahunnya yang ke-18. Saat membersihkan landasan pacu, seorang pria duda miskin menemukan bayi terlantar di kereta dorong dan mengadopsinya. 60 tahun kemudian pada hari ulang tahunnya yang ke-18, segalanya menjadi rumit ketika ibunya muncul di depan pintunya dan merebutnya kembali. Henry, 41 tahun, adalah seorang duda 4 anak yang bekerja sebagai petugas kebersihan di bandara untuk bisa merawat mereka. Karena dia hidup dari gaji ke gaji, uang terkadang sangat ketat, dan Henry kesulitan memenuhi kebutuhan. Untungnya atasan Henry cukup baik hati untuk menyumbangkan pakaian dan mainan anak-anak mereka yang kekecilan untuk anak-anak Henry. Istri mereka juga sering mengirimkan makanan. Karena Henry menolak menerima uang, mereka mencari cara lain untuk membantunya. Suatu hari setelah pesawat mendarat, Henry sedang menyapu landasan ketika dia menemukan kereta dorong bayi yang ditinggalkan. Dia berhenti untuk melihat dan menemukan seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun tidur dengan tenang di dalamnya. Bagaimana bisa seseorang begitu terburu-buru dan meninggalkan anak mereka di sini? Ia melihat sekeliling bertanya-tanya, tidak ada orang dewasa di sekitarnya, dan dia bertanya-tanya bagaimana staf mengabaikan kereta dorong di landasan. Dia dengan lembut mendorong kereta dorong itu ke kantor keamanan, di mana staf memanggil polisi. Saat polisi keluar, Henry memutuskan untuk kembali bekerja, tetapi saat dia akan pergi, gadis itu mulai menangis, memaksa Henry untuk tetap tinggal. "Mama di mana?" kata gadis itu menangis dan dengan panik menggeser kereta dorongnya ketika dia mencoba menemukan ibunya di antara kerumunan di bandara. Henry memeluknya untuk menghiburnya. "Ibumu akan segera datang, sayang," katanya. "Jangan khawatir." Akhirnya gadis itu berhenti menangis, tetapi dia memandang ibunya dengan mata penuh kerinduan. Mata Henry juga tertuju pada kerumunan, tapi tidak melihat seorang wanita pun datang ke arah mereka. Beberapa menit kemudian, petugas datang dan mengumumkan tentang gadis yang hilang itu, tetapi tidak ada wanita yang muncul untuk mencari anaknya. Ketika polisi bertanya tentang orang tuanya, anak sekecil itu tidak bisa berkata banyak. Pada saat itu, Henry tahu dia tidak bisa meninggalkan gadis itu sendirian. Sebagai seorang ayah, dia semakin menyayanginya. Meskipun dia tahu itu akan sulit, dia memutuskan untuk menerimanya. Dia mengatakan kepada petugas polisi bahwa dia memiliki 4 anak dan bersedia merawat gadis itu. Petugas polisi awalnya enggan, tapi setelah memeriksa ID-nya dan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang dia, mereka mengizinkan untuk membawanya pulang. Kantor kesejahteraan anak akan menjemputnya keesokan harinya. Henry setuju. Dalam perjalanan pulang, Henry berhenti ke toko kelontong untuk membeli makanan dan membeli popok untuk gadis itu. Di rumah, anak-anak Henry tidak sabar untuk bertemu dengan mereka. Gadis itu tampak bahagia. Malam itu, Henry dan anak-anaknya makan bersama gadis kecil itu. Salah satu anaknya membacakan cerita-ceritanya sampai dia tertidur. Saat dia tidur nyenyak, Henry tidak bisa mengalihkan pikiran darinya. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika ibunya tidak muncul. Dia tahu bahwa mengirim gadis itu ke panti asuhan akan sangat buruk. Jadi dia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mengadopsinya. Keesokan paginya dia yakin. Tapi ketika layanan anak tiba keesokan paginya, pekerja sosial itu enggan membiarkan gadis itu bersamanya. Hanya setelah berjam-jam persuasi, mereka setuju untuk merawatnya. Tapi dengan satu syarat. Dia pertama kali diberikan status orang tua asuh dan harus lulus pemeriksaan latar belakang. Berbulan-bulan berlalu, sayangnya penyelidikan polisi tidak membuahkan hasil. Ibu gadis itu tidak ditemukan, jadi Henry akhirnya mengadopsinya. Dia menamainya Blessy karena dia percaya dia adalah berkah, sedikit yang dia tahu tentang masalah yang menunggunya. Henry dan anak-anaknya memuja Blessy. Anak-anak membantu mengganti popok Blessy dan bahkan memberi makan dan memandikannya secara bergiliran. Setiap hari Blessy dengan cepat menyesuaikan diri dengan keluarga Henry. Bos Henry telah menaikkan gajinya sehingga keuangannya dalam kondisi yang lebih baik dan dia bisa merawat anak-anaknya dengan lebih baik.
Setelah beberapa tahun, dia ditawari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Segalanya tampak berjalan baik dalam kehidupan Henry, sampai ketukan tak terduga di pintu pada ulang tahun Blasey yang ke-18 mengubah segalanya. Di depan pintunya berdiri seorang wanita dengan pakaian mahal dan sepatu hak stiletto yang mengkilap. Hatinya tenggelam ketika dia melihat betapa miripnya dia dengan Blasey. "Henry Peck, saya Eileen Morales. Anda membawa putri saya 16 tahun lalu dan saya di sini untuk membawanya kembali. Saya akan memberi uang sebagai gantinya." Henry merasa seluruh dunianya runtuh di sekelilingnya. "Kamu datang ke sini untuknya. Kemana saja kamu selama ini? Keluar, sebelum aku memanggil polisi. Itu tidak ada hubungannya dengan uangmu." Wanita itu mulai tertawa dan Henry kewalahan oleh kekasarannya. "Oh Henry, tidak apa-apa, jangan terlalu kesal tentang itu. Dengar, aku tidak berpikir jernih saat itu. Aku belum siap untuk jadi ibu. Kehidupan seorang wanita tidak hanya tentang anak-anak. Sekarang aku ingin dia kembali." "Kembali?" Henry menjawab. "Dengar, putriku bukanlah barang dagangan yang bisa kamu tinggalkan kapanpun kamu mau dan kemudian datang ke sini untuk menjemputnya. Saya secara hukum mengadopsinya dan dia tidak ada hubungannya dengan Anda lagi." "Baiklah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan di sini? Anda menjaganya dan saya menyimpan uangnya. Dia akan mewarisi 3 juta euro dari mendiang suami saya dan saya menginginkan semuanya untuk diri saya sendiri. Dia bisa menemani saya ke firma hukum dan menandatangani kontrak dan kemudian dia dipersilakan untuk kembali. Itu alamat pengacaranya," katanya sambil menyerahkan kartu nama itu. "Kunjungi dia dan dia akan menjelaskan semuanya." Henry kaget. Untungnya Blasey tidak ada di rumah ketika Eileen datang berkunjung sehingga semuanya berakhir di pintu dan Eileen pergi. Tapi kemudian malam itu ketika Blasey pulang, wajahnya yang pucat memberinya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya harus menjelaskan semuanya kepadanya. "Ayah, aku tidak akan pergi kemanapun dengannya. Kamu adalah keluargaku, kenapa kamu tahan dengan ini?" "Oh, aku tidak tahu sayang, dia hanya menginginkan uangnya. Rupanya ayahmu meninggalkan sesuatu yang sangat besar untukmu dan dia menginginkannya. Dia meninggalkan detail kontak pengacara." Blasey menangis. "Bagus, dia meninggalkanku dan sekarang dia mengejar uangku. Baiklah, aku tidak akan memberinya sepeser pun, tapi aku akan menemui pengacaranya." Blasey ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya karena dia hanya memiliki sedikit ingatan tentang ayahnya dan bertanya-tanya apakah pengacara dapat membantunya. Keesokan harinya dia mengunjungi firma hukum bersama Henry dan kebenaran terungkap. Ternyata ayahnya Ronald adalah orang kaya dan Eileen menikahinya karena uangnya. Dia tidak pernah ingin melahirkan Blasey, tapi harus berpura-pura menjadi ibu baik karena dia ingin berada dalam wasiat Ronald. Sayangnya Ronald meninggal dalam kecelakaan mobil tak lama setelah Blasey berusia 2 tahun. Tapi sebelum dia meninggal, dia telah mengubah wasiatnya yang tidak disadari oleh Eileen. Ketika dia mengetahui bahwa dia bukan bagian dari surat wasiat dan bahwa Blasey akan menerima kekayaannya ketika dia berusia 18 tahun, dia sangat marah. Sampai saat ini, dia tidak ingin tahu apa-apa tentang Blasey. Dia telah pindah ke luar negeri dengan pacarnya, memutuskan untuk menunggu sampai Blasey berusia 18 tahun untuk menemukannya. "Dia pantas membusuk di neraka," teriak gadis itu ketika mendengar itu semua. "Aku akan membencinya seumur hidupku." Dia menginginkan uangnya. Akhirnya Blasey tidak menandatangani dokumen untuk penghentian warisan, jadi uang itu dikirim kepadanya dan Henry. Eileen mencoba menghubunginya, tapi dia akhirnya berhenti ketika mereka melaporkannya ke polisi. "Aku sangat senang menemukanmu, Ayah," Blasey memberitahu Henry suatu malam. "Bisakah kamu percaya, ibuku kembali ke hidupku hanya karena dia menginginkan uang? Aku membencinya." "Tapi seharusnya tidak. Lihat, hal-hal buruk dalam hidup membuat kita menyadari betapa pentingnya hal-hal baik. Jika dia tidak seburuk itu, aku tidak akan menemukan anak perempuan sepertimu. Aku mencintaimu sayang, aku sangat beruntung memilikimu," tambahnya sambil berpelukan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Seorang ibu sejati tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Bahkan untuk uang miliaran, meskipun Eileen melahirkan Blasey, dia tidak pernah menjadi ibu baginya. Pada akhirnya dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, tidak ada apa-apa. Hati yang memberi cinta menerima cinta. Henry mengadopsi Blasey dan membesarkannya meskipun dia tidak sekaya itu. Tumbuh dewasa, Blasey menghargai itu dan merasa diberkati punya ayah seperti dia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.